at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend. Indonesia juga wah disebut Trump. Prabowo of Indonesia for their incredible support of the Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, ASEAN Konferensi Tingkat Tinggi KTT ke-47 di Kuala Lumpur, di mana Presiden Amerika Syarikat yaitu Donald Trump kembali menyampaikan pujian terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo ya dalam pembukaan KTT ini, di mana ini adalah KTT yang kali ke-47 di mana Malaysia adalah penyelenggaranya ataupun sebagai tuan rumah, dan kesemua ketua-ketua negara ataupun kepala negara di ASEAN ini hadir dalam sidang KTT ini, termasuklah Presiden Amerika Syarikat yaitu Donald Trump. Dan pengakuan beliau ini menambah deretan apresiasi dunia terhadap kepimpinan Prabowo guys di depan delegasi kesemua yang ada di ASEAN itu, di mana kepimpinan Pak Prabowo ini sekaligus menegaskan bahawa polisi Indonesia sebagai negara yang disegani secara diplomatik di panggung internasional untuk mencapai keamanan dan perdamaian dunia itu kini terserlah. Dan ini yang saya ingin reaksi pada hari ini, di mana KTT ataupun Konferensi Tingkat Tinggi ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo Subianto saat pembukaan KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, 26 Oktober 2025. Di depan para pemimpin ASEAN, Trump mengatakan Indonesia telah memberi dukungan besar untuk menciptakan babak baru di Timur Tengah setelah tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina. Saya ingin berterima kasih kepada Malaysia dan Brunei, serta sahabat saya, Presiden Prabowo dari Indonesia, atas dukungan luar biasa dalam upaya menciptakan babak baru bagi Timur Tengah. Ini benar-benar babak baru. Belum pernah ada masa seperti ini. Timur Tengah akan memiliki perdamaian setelah 3.000 tahun, ujar Trump. Trump juga menegaskan bahwa kontribusi ASEAN bukan hanya simbolik, tapi menunjukkan kehadiran nyata para pemimpin yang berkomitmen pada stabilitas kawasan dan dunia. Pak Prabowo. Message to the nations of Southeast Asia is that the United States is with you 100%, and we intend to be a strong partner and friend for many generations to come. Thank you to everyone in this room. You are spectacular leaders. You are incredible people. Your energy, your genius, everything you do, I say it truly, everything you touch turns to gold. Thank you very much for helping. I appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. That also includes the end of the war in Gaza. Trump sebut Prabowo It's a sahabat. very strong agreement. We have 59 countries involved. We have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend. Indonesia juga wah disebut Trump. Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel.
Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Momen Pak Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim berbincang serius di sela-sela KTT ASEAN. Wah, apa perbincangan PM Anwar Ibrahim dengan Pak Prabowo ni ya? Ini baru macam adik-beradik guys. Macam Anwar ini minta pandangan atau pendapat idea daripada Pak Prabowo mungkin ya. Dibisik Pak Prabowo lagi. Apa yang dia bisik tu guys? Agak-agaknya apa? Kalian cuba teka di bawah komentar ya. Panjang perbincangan dorangnya. Di hadapan para pemimpin dunia pada KTT ke-13 ASEAN AS di Kuala Lumpur, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima pujian langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas kepemimpinannya yang berperan besar dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah dan menyelamatkan jutaan nyawa. Trump menegaskan Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, telah membantu membuka jalan bagi perdamaian abadi setelah ribuan tahun konflik. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. We support the continued U.S. Engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very, very positive outcome of the summit. Thank you. Okey guys, di tengah ruang besar KTT ASEAN, sorot kamera tidak lagi memandang ke barat, melainkan ke arah seorang pemimpin dari timur, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Suasana yang awalnya formal berubah menjadi momen yang tidak terlupakan, di mana ketika Donald Trump memulakan ucapannya, beliau memuji Pak Prabowo, beliau memuji Malaysia, Brunei dan menyebut nama Presiden Indonesia juga. Itu yang pentingnya, nama Pak Prabowo itu. Walaupun kata-katanya sederhana, tetapi mengandungi kekuatan moral, kekuatan yang dari seorang Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, di mana tiba-tiba memuji Pak Prabowo di antara pemimpin yang beliau segani dan mendamaikan di Timur Tengah baru-baru ini. Dan beliau juga menyatakan bahawa keamanan dunia itu telah dicapai dan kini perdamaian di seluruh dunia mungkin akan menjadi lebih baik apabila pemimpin-pemimpin dari Asia Tenggara ini dan Pak Prabowo itu sendiri telah memulakan langkah itu. Nah, inilah Barat mengakui, sebenarnya Amerika mengakui kehebatan seorang tokoh di Asia Tenggara ini, yaitu Pak Prabowo. Dan dunia pun akhirnya menyadari bahwa bangsa di ASEAN ini yang selama ini dianggap biasa, kini menjadi sumber harapan baru bagi dunia. Pak Prabowo, kemudian Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menyatakan dengan jelas di hadapan Donald Trump di sidang KTT ASEAN ini bahwa perdamaian di Gaza itu perlu diutamakan.
Jadi ini satu signal ataupun psikologi dalam membawa keamanan dunia di hadapan Donald Trump itu dengan terang-terangan pemimpin ASEAN ini inginkan kedamaian. Jadi saat forum ini hampir berakhir, banyak pemimpin dunia juga menghampiri Pak Prabowo. Begitu juga dengan Perdana Menteri Malaysia. Juga tadi kan dalam video itu ada berbincang dengan Pak Prabowo. Mungkin adalah idea dia ingin meminta daripada Pak Prabowo. Disitulah kita nampak keakraban Malaysia dan Indonesia ini. Dan sejarah akan menulis hari ini guys, bahwa di Kuala Lumpur ini ketika dunia sedang mencari arah, Malaysia, Indonesia berdiri menunjukkan jalan yang seadanya. Dan dari bibir seorang Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, yang mana dunia pernah memandang remeh di ASEAN ini. Tetapi hari ini mereka terdiam melihat sebuah negara yang tumbuh dengan bermartabat di ASEAN ini. Di meja rundingan KTT ASEAN, semua datang dengan membawa satu suara, yaitu keamanan dan perdamaian. Dan dengan sikap yang tegas, tetapi secara santun, perdamaian, persahabatan itu ditandatangani. Juga bukan saja di Gaza, Israel dan Palestina, tetapi di ASEAN ini, Kambodia dan juga Thailand telah menandatangani di hadapan Presiden Pak Prabowo dan juga Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita sangat bangga guys, dan kita kagum dengan pengiktirafan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kepada ASEAN ini. Terutamanya kepada Pak Prabowo, kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Disitulah kita dapat melihat bahwa keamanan kedamaian ini perlu diungkapkan dengan kata-kata, barulah mereka nampak dan konsisten. Itu yang dilakukan Pak Prabowo. Dan dunia kini melihat Indonesia dengan cara yang berbeda ya, bukan lagi negara kayak dulu. Sekarang ini dunia melihat Indonesia itu sebagai negara yang sangat dihormati dan disegani, mempunyai kekuatan, dan sejarah akan mencatat juga hari ini di Kuala Lumpur, Malaysia itu, ketika Trump memuji ASEAN, memuji Pak Prabowo, memuji Perdana Menteri Malaysia, kita melihat bahwa ASEAN kembali bertenaga. ASEAN kembali dilihat daripada negara-negara besar. Sekarang ini perebutan di ASEAN ini. Begitu juga dengan China dan Rusia juga inginkan ASEAN ini. Sebab adanya Indonesia dikendali oleh Pak Prabowo dan Malaysia dipimpin oleh Pak Anwar Ibrahim. Oke guys, mudah-mudahan kita doakan supaya ASEAN, terutamanya Malaysia dan Indonesia ini akan tetap bersatu hati, dan dua sosok pemimpin ASEAN ini akan berdiri berdampingan dalam suasana forum di mana-mana pun di ASEAN ataupun di internasional nanti, Malaysia dan Indonesia ini. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.